كان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق عن ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وشاكر لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ayat buka halaman 9. Dari atas kita ulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar al-azizul ghaffar mudabbirul umur wa mudabbirul aqdar bil laili bin nahari bil laili bin nahari al-siratan wa dhikra al-basairi wal absar. Subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min malikin azimin mutakabbirin jabbarin karimin azaliyin daimin abadiyin hayyul qayyum wallahu hakama ala khalqihi bil fana'i wal inqidha'i wal mauti wal bina'i wa tahawuli min halin bila halin wa intiqali min darin ila darin wa tafarrada bidawami wal baqa'i ala tatawuli duhuri tidak absari wa tidak adwari wa sirran a'mali ahmaduhu bima hamida bihi nafsah wa bima hamidahu bihi ibadihi mukhlisun al-abrar min malaikatihi muqarrabin wa anbiya'ihi wal mursalin wa ibadihi sholihin al-akhyar. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar alladhi arsalahu rahmatan lil alamin. Amin bihi nabiyyin wa ala ali baitihi tayyibin al-athhar wa ashabihi al-muhajirin wal ansar wa tabi'ina lahum suara ada wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jazaa'i wa qisminasi ila fariqain fariqin bil jannati wa fariqin bin nar. Ya, lanjutan sebelumnya malam minggu lalu kita sudah bahas tentang Bismillah. Karena mulai kepada Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian alhamdulillah wahidul qahhar. Sekarang setelah ucap alhamdulillah bismillah, kemudian ya menuliskan larangannya dengan kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah makna pujian ya kepada Allah Ta'ala, pujian dari makhluk yang terima nikmat kepada Allah pemberi nikmat. Pujian nikmat tersebut ya baik kecil maupun besar. Biasanya orang mengucap alhamdulillah kalau dapat untung gede, untung besar mengucap alhamdulillah. Tapi kalau untung kecil nggak mau. Biasa begitu. Siapapun juga ya ada pedagang, ada yang ojek, ada nggak? Ada belum datang. Ada belum datang. Ada ya. Gimana hari ini pendapatan? Payah. Kata-kata payah nggak syukur.
nggak cukup. Ya, ayah sepi Kendor, lagi. kendor, kendor, Kendor ya? kendor. Ayah sepi kendor lagi. Ada yang saya baru tahu ada. Sial yang terakhir ya. Nggak cukup. Masuk tuh. Gimana kalian cari bagaimana pendapat? Alhamdulillah kita udah puji Allah Taala. Udah sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang untung dikit dinaikkan. Gimana pendapat hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Jadi, ya, alhamdulillah ya. Tapi begitu yang banyak, alhamdulillah. Ya, Iya. jadi gitu kalau seandainya kecil begitu ya. Enggak, puji Allah Taala kecil dikit ya. Tetap kita lihat mun'im. Kita lihat siapa yang memberi. Beliau Allah Taala kita puji ya. Bahkan terkadang ya kita lupa sama Allah Taala pada semua nikmat yang dari diri kita di Allah Taala kita nggak rasakan ya. Seperti satu orang tangannya buntung, kaki buntung, tubuhnya dari mana? Dari kepala sampai kaki penuh dengan luka, oranye. Ya, pokoknya udah kita anggap ya kesian benar orang ini. Ditanya sama satu orang, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Yang nanya bingung. Ente tangan buntung, kaki putus, ya, penyakit banyak dari kepala sampai kaki. Masih jawab alhamdulillah. Karena apa ya? Karena alhamdulillah pujian. Karena itu puji apa? Semuanya ini kita lihat nih, ente nggak ada nikmat. Tangan putus, kaki putus, semuanya dari apa tuh? Kepala sampai kaki penuh penyakit. Karena ente bilang alhamdulillah. Apa itu yang ente apa yang ente puji apa? Apa yang tidak? Alhamdulillah. Saya masih punya lidah yang masih bisa zikir. Di hati saya masih ada iman, alhamdulillah. Nah, jadi nggak pantas seorang mungkin nggak bilang alhamdulillah. Mau dia musab ya gimana? Wajib kita alhamdulillah. Kita kan kalau dapat nikmat, padahal kita masih muslim nikmat nggak? Nikmat. Kita masih bisa nyebut nikmat. Kita masih bisa dapat nikmat nggak? Nikmat. Jadi kita nggak anggap nikmat. Kita anggap apa? Ya udah biasa. Nikmat nggak? Nanti suatu saat berapa banyak orang oksigen banyak ini nggak bisa hidup. Pakai apa tuh? Oksigen. Pakai gambar alat tuh. Ada yang gitu. Ada banyak. Nah dicabut nikmat Allah. Nah, maka kita nggak pantas dalam keadaan pun bilang alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Yang kayak Bang Ian nih. Bang Ian kalau nanya jam 8 nanya jam dia. Ya gimana sudut? Mencekam saya mencekam kalau mencekam nih. Gelap. Mencekam dong. Iya, gelap. Belum ada bayangan. Mencekam nggak cukup. Mencekam. Sering banget nggak mencekam. Mencekam saya kok mencekam. Itu mencekam menakutkan ya. Alhamdulillah. Pokoknya ya tadi anggap setelah alhamdulillah ada pembeli datang. Atau tadi yang beli baru satu, kita nyebut alhamdulillah. Nggak boleh nggak kita alhamdulillah. Kita yang iman jangan yang kelihatan doang, yang nggak kelihatan iman kan ada yang nggak kelihatan, iman nggak kelihatan. Ini masyarakat nggak kelihatan. Kelihatan nggak masyarakat? Enggak, kita wajib syukur sama Allah Taala. Ada apapun, alhamdulillah. Ya. Tapi ada orang sakit, ditanya sama jenguk, gimana kalian itu? Ya, kayak lo lihat aja deh. Kayak lu lihat aja. Kayak lu lihat apa berarti apa namanya? Kayak lu lihat aja seperti lu lihat aja. Pasrah. Pasrah ya? Iya seperti lu lihat aja. Nah, ini enggak apa tuh? Enggak syukur. Dia sakit, ya selamat ya alhamdulillah. Kalaupun dia pun bisa tahu Tuhan datang, alhamdulillah. Ya, ini gampang kita memuji ya kepada Allah sebagai memberi nikmat baik yang nyata maupun yang nyata besar maupun kecil bagaimana juga ya. Alhamdulillah al-wahidul qahhar. Dan bagi Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha menguasai, Al-Aziz Ghaffar yang Maha Bijaksana, Maha Pengampun, Mudabbirul Umur ya, yang Allah Taala Maha Pengatur. Jadi semuanya udah ada yang ngatur itu Allah Taala. Yakinlah dengan aturan Allah terbaik. Sekalipun kelihatannya ya awalnya kelihatannya kayak baik, tapi baik. Ya kita lihat yang suudzon Allah Taala. Nanti Allah Taala
Ya, kita berburuk sangka sama Allah dengan Allah mengatur, jangan. Udah, awalnya kelihatannya kayak nggak baik, tapi ujungnya akhir baik. Jadi happy ending, ya akhir bagus, akhir bagus. Jadi seperti apa contohnya? Ada orang ya udah janji pengen maksiat teman-temannya. Ya malam minggu tanggal 1 Juli ya kita pergi yuk. Mau ke kafe atau maksiat istilahnya kan, ya, oke siap sepakat, ya pokoknya cewek-cewek cantik undang semua, paham nggak? Ya oke sepakat, kira-kira kurang 1 hari atau 2 hari dia kasih sakit ke Allah, atau kasih sakit kan musibah kan? Kita anggap ini bukan nikmat, musibah, dikasih sakit. Dengan cuma dia sakit, dia nggak jadi maksiat. Jadi nikmat kan? Nikmat. Awalnya kita anggap kan? Wah, gue sakit deh. Nggak ada alhamdulillah. Karena dia anggap sakit musibah. Tahu? Temennya yang berangkat bermaksiat, istilahnya apa? Ya, tangkap. Ya ada yang narkoba, ketangkap. Dia ketangkap, kemudian dia cuma baru bilang alhamdulillah itu saya sakit, alhamdulillah itu saya sakit, saya jadi ikut, saya selamat. Coba kalau saya sehat, saya ikut sana, saya ke Bapak kemana, ketangkap juga. Ini atas ini, jangan swing apa? Atas ini jangan swing, jadi gitu ya. Jadi Allah punya aturan yang terbagus. Dia bil umur. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengatur segala macam urusannya. Wa muqaddir aqdar, yang menentukan segala takdir. Takdir ya, baik dan buruknya Allah Ta'ala terima. Nah ini nggak semuanya orang bisa terima takdir. Ya takdir yang tidak, yang misalnya yang nggak enak dia nggak mau terima. Nah, ini udah emang Allah takdirkan udah itu sebagai makhluknya terima aja. Allah punya keputusan ya. Mulikil nahari filail, Allah Ta'ala yang memasukkan siang di malam. Artinya kita malam nih, besok siang. Nah, kita siang nih, besok bisa malam. Jadi mulik. Dia masukkan siang buat malam, masukkan malam buat siang. Coba kalau nggak ada demikian, kalau nggak ada siang dan malam, nggak ada malam siang aja. Nggak tidur. Jadi gimana? Nggak tidur. Ya ntar jam 2 siang pada ini pada tidur jalan sepi, ya. Atau malam aja, nggak ada siang gimana? Listrik mahal. Listrik mahal dong, nyala mulu. Makanya begitu. Nah, tapi ada di negara Finlandia waktu musim panas nggak ada malamnya. Jam 1 malam terang. Nah, gitu. Ya, jadi gimana tuh? Pada tidur siang itu kali, bukan tidur siang tuh, emang yang terang. Nah, ya, alhamdulillah negara kita normal ya, kayak berbeda dikit ya, artinya 24 jam, 12 siang, 12 malam, ada perbedaan. Tapi kalau di Arab musim panas sama musim dingin beda. Kalau musim panas siangnya panjang, subuh 3:30, maghribnya 7:30. Musim dinginnya maghrib 6:30, subuhnya 6:30. Enak nggak tuh? Yang doyan tidur mah. Ya 5:30 udah maghrib, 5:30 maghrib, subuh lagi 6:30. Maka di negeri Arab ada istilah Laila Asy'air, malam 2 kali makan malam. Malam 2 kali makan malam. Paham nggak? Karena maghribnya jam 5:30. Ya, ambil 1 jam. Jam 5:30, 5:30, jam 7 lapar. Udah malam, maghrib 5:30 makan. Makan dari jam 7 ke jam 7 lagi kan 12 jam. Itu lagi makan lagi jam berapa? Jam 10 jadi malam 2 kali makan malam. Karena malam panjang kan. Kalau dia makan yang ini doang, sampai pagi kosong benar. Ya. Di sana nggak malam 2 kali makan malam. Ada juga ada yang udah makan nasi, makan Indomie lagi, makan lontong juga. Ada nggak? Ada. Di Indonesia ya. Paham ya? Oke. Dan serotan batas bagi kalau sebagai pengingat bagi orang-orang yang punya akal. Nah, ini pasti ada yang ngatur nih. Nggak mungkin terjadi siang begitu aja, nggak mungkin terjadi malam, pasti ada yang ngatur.
Siapa? Allah Ta'ala. Matahari dari timur, ya bergerak ke barat, kemudian besok ya nongol lagi timur. Nah ini semuanya ngatur, nggak mungkin terjadi begitu. Ya, maka orang-orang yang ateis, masuk komunis, ya ini kita bingung, dianggap ya apa semuanya terjadi begitu aja. Pernah ada yang ngatur nggak? Ada yang ngatur. Ini seperti ini, ya. Ada gelas, dan ini ada yang naruh, ada yang ngatur nggak? Ada, nggak mungkin ada sendiri. Nah, maka semuanya sini, ya semuanya serahkan kepada yang ngatur aturannya sangat bagus, ya. Wa subhanahu wa ta'ala wa qadasa, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci, min malikin azimin mutakab jabarin, dari seorang raja yang agung, mutakabbir yang maha tinggi, mana mutakabbir yang maha sombong, ya, mutakabbir walau kibriya. Nah, kalau Allah Ta'ala termasuk Asmaul Husna ada yang al-mutakabbir, yang maha sombong, karena Allah Ta'ala sombong bisa bebas, yang punya segalanya, yang gak berhak. Makhluk sombong, manusia sombong gak berhak. Bagaimana apa yang disombongkan? Seorang manusia yang asalnya air sperma, air mani, kemudian dia mati bisa menjadi bangkai, dia menjadi santapan yang namanya cacing, ya jadi berubah tubuhnya jadi batu. Apa yang yang dibanggakan? Apa yang mesti sombongan? Kemudian ya di perutnya banyak, di badan kita banyak najisnya, darah, berapa liter darah, kemudian ada kotoran, ada air kencing banyak. Kan apa yang sombongnya? Makanya salah seorang ulama bilang, kaifa yatakabbul insanu ya wa huwa yakhruju minal bahal bauli maratain. Bagaimana pantas seorang bisa sombong padahal dia nggak tahu dia asalnya keluar dari 2 lubang kencing. Paham nggak nih? Aturan jelas nggak? Bagaimana seorang bisa sombong? Apakah dia tidak tahu asalnya keluar dari 2 lubang kencing? Paham nggak? Lubang kencing pertama apa? Ya, nama kita nih, ya. Kemudian lubang kedua, rahim. Rahim keluar ya. Anu maksudnya. Oh, anu. Udah, asal itu gimana sombongnya. Semua yang Allah kasih, yang kita punya pemberian dari Allah. Kalau Allah Ta'ala nggak kasih, kita nggak bisa gitu. Kita kaya raya, mesti mau harta. Itu Allah boleh dikasih sama Allah. Bisa nggak kita cabut? Bisa. Kita semua ngerti ilmu. Awalnya kita bodoh nggak ngerti apa-apa. Dikasih ilmu sama Allah, jadi sombong kita nggak pantas. Jabatan semuanya, mau sombongin, semuanya Allah yang ngasih. Istilahnya semuanya boleh dapat dari Allah, boleh kayak Allah. Jangan ngerti sombongnya. Ya, yang berhak sombong Allah Ta'ala saja. Maka Asmaul Husna ada yang namanya kata-kata al-mutakabbir. Ya, karena Allah Ta'ala yang punya segalanya. Ya. Misalnya, qadimin azaliyin daimin abadiyin. Allah Ta'ala yang bersifat qadim, ya artinya yang tidak ada awalnya. Qadimin azaliyin daimin abadiyin, yang enggak ada awalnya. Wal awal wal akhir, ya yang tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Mananya yang qadim, yang tidak ada awalnya. Ya udah begitu. Ya, jangan ditanya kapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada kapan? Gak ada. Udah, emang apa tulisannya? Gak apa tuh? Gak ada awalnya. Kalau gak ada, udah gak ada awal, udah apa? Kalau kita ada awalnya. Adanya kita didahului oleh tidak ada. Tidak ada, kemudian tidak ada. Ya, paham gak? Karena ini, ya tidak ada. Mana tidak ada, kita lahir yang tahun 70, 69 gak ada. Yang lahir 50, 49 gak ada. Ada kemudian. Ada kemudian apa lagi? Ya, kemudian dia tersebut apa tuh? Dia tersebut meninggal dunia nggak ada lagi. Paham ya? Terus sampai motor tadi? Ini bang, mau kan? Ini wartawan. Bah, iya foto juga ya. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala yang maha awal, qadim, yang maksud tidak ada itu tidak ada. Yang ada dari ada terus. Wal awal wal akhir ya. Hayyin qayyumin, yang maha terus hidup. Ya, Allah Ta'ala nggak ada yang meninggalnya, nggak ada matinya. Qadha wa hakama ala hadihi bil fana'i wal inqidha. Allah Ta'ala yang menentukan buat segala semua makhluknya dengan kebinasaan dan kematian. Jadi Allah Ta'ala hidup selama-lamanya, kita
ya ada kematian. Sementara. Nah, ada kematian. Nah, buat siapa? Buat makhluk biasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak meninggal dunia. Ya, termasuk malaikat maut nanti nggak lama-lama ya mati juga malaikat maut Israel. Itu sama Allah. Wahai malaikat wahai Israel, masih ada nggak makhluk yang masih hidup? Ada siapa? Aku ya, yang bunuh diri. Misalnya bunuh diri. Nah, tapi apakah semua makhluk Allah ada meninggalnya? Enggak semuanya makhluk Allah ada meninggalnya. Maknanya ada makhluk Allah semenjak Allah ciptai enggak mati-mati. Neraka, surga, bidadari enggak ada matinya. Semenjak Allah cipta bidadari enggak ada matinya. Kalau bidadari mati di surga, kuburannya di mana entar? Paham enggak? Jadi enggak ada mati, ya. Banyak ya. Surga dulu nggak ada Allah ciptain, nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Itu ya bidadari namanya. Nah, tapi kita semuanya nih bakal mengalami yang namanya fana wal yuga, bakal mulai kebinasaan, bakal mengalami kematian. Maka ya satu orang ulama ditanya, "Mas sababu maut ahad?" Apa sebab orang bisa mati? Dibilang jawabnya satu, ya hayatu, karena dia hidup. Kenapa orang bisa mati? Jawabnya satu, karena dia hidup. Nggak dibilang sakit. Apakah yang namanya mati bisa sakit? Ya, berarti kenapa dia mati? Karena dia sakit. Berarti maknanya kematian harus melalui saat. Banyak orang yang nggak sakit mati. Banyak nggak? Nah, jadi jawabannya singkat. Apa sebab orang bisa mati? Karena dia hidup. Nah, karena dia hidup bisa mati. Bagi yang nggak mau mati, mati. Yang hidup. Ada mau mati, udah mati, udah jadi hidup. Nah, jadi mana apa? Siap-siap bagi hidup untuk terima kematian. Siap-siap yang hidup terima kematian. Udah memang. Kalau matinya sabar aja, jangan berebut ke mati. Ya, mati ada nggak berebut? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Di kampung ada banyak mati nih, ada doang belum? Nah, nggak ada. Malah girang ya. Itu sebut kalau mati lambat ya girang ya. Wal mauti wal bira sama tuh. Allah telah tentukan buat sekarang seluruh makhluknya ya dengan kematian dan kebinasaan. Bila kehancuran berarti orang itu bakal mati. Wa tahwil min hal ila hal. Ya ada yang perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Dari hidup bisa menjadi mati, dari mati hidup lagi. Tahwil perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan. Wal intiqal min ila darin. Allah telah menentukan ya tersebut pindah dari suatu tempat ke suatu tempat, pindah dari dunia ke akhirat, pindah dari alam dunia ke alam barzah. Kita bakal nanti yang udah meninggal dunia, mereka sudah masuk ke alam barzah. Kita yang di alam dunia, sebentar lagi kita akan masuk ke alam barzah, intiqal. Maka katanya yang namanya mati itu pindah dari dunia ke alam barzah, pindah doang, pindah, ya pindah. Ya apa makna kematian? Ya mufaraqati ruhi al-jasad, berpisah ruh dari jasad. Karena ini kita bisa kesini saat di majlis taklim, cari pengajian karena di tubuh kita masih ada ruh. Suatu saat ruh Allah terangkat, nah mati gitu. Nah, ruh kalau masih ada, ente kita bisa jalan kemana-mana. Tapi suatu saat ruh kita bakal meninggalkan tubuh kita. Nah kalau ruh kita meninggalkan tubuh kita, berarti kita meninggal dunia. Tapi ruh di mana? Gak ada yang tahu tempatnya ruh. Mana tahu, bukan di kuping, bukan di leher potong. Ya, coba kita ruh di leher, dipotong leher mati. Ada orang dipotong kaki mati juga. Biar nggak bisa, ya paham ya? Wa tafarrada bidawami wal baqai ala tatil duhur. Allah Ta'ala yang sendiri, ya, yang kekal sendiri, ya yang kekal sendiri, artinya nggak menerima kematian, ya semuanya yang lain meninggal dunia, binasa. Allah Ta'ala sendiri ya yang penuh yang abadi, yang kekal, yang abadi sepanjang zaman tuh. Allah Ta'ala sepanjang zaman. Wa bidal aqsa sama artinya. Kemudian wa tabul atwar wa silman amal. Terus susah Allah Ta'ala. Ya. Ahmaduhu bima hamila bi nafsah. Kata pengarang, kata Habib Abdul dan Bilal Haddad, aku puji Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala puji dirinya. Ya, jadi aku puji Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala puji diri, karena ya nanti kalau bagian pujian ada hamdu qadim li qadim, ada pujian Allah buat dirinya.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu Allah Ta'ala puji dirinya. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hamdun karim li karim. Pujian Allah kepada dirinya. Kemudian ada hamdun karim di hadis. Ya, pujian Allah buat makhluknya. Ya, apa ni'mal abdu innahu awwab. Ya, seperti Allah Ta'ala puji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pujian kan? Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada pujian apa? Pujian hamdul hadis di kadim, pujian makhluk kepada Allah Ta'ala. Kita sebut alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Ya, ini alhamdulillah nanti ada hukumnya. Hukum alhamdulillah bisa wajib, sunnah, ya. Kemudian ada makruh. Nah, wajib dalam hal apa? Ketika seorang baca Fatihah. Seorang baca Fatihah wajib menyebut alhamdulillah. Kalau dilengkapi nggak siapa tanya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Apa enggak? Wajib nggak? Nah, kemudian apa lagi? Ketika khutbah Jumat, seorang khatib khutbah Jumat wajib ucap alhamdulillah. Terserah bentuknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdalillah. Ya boleh aja. Nanti ada katanya puja kepada Allah Ta'ala. Kemudian sunnah. Nyebut hamdah sunnah. Sunnah dalam apa? Ya, ketika mau mengajar apa? Mulai doa dan menutup doa dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian di akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Di awal doa nyebut alhamdulillah, kemudian di akhir nyebut alhamdulillah. Ya, kemudian ya bisa menjadi sunnah juga ketika seorang yang melantunkan khutbah nikah nyebut alhamdulillah. Benar-benar dengar khutbah nikah tak? Ini yang hadir alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri sayyiati a'malina. Nah, itu hukum sunnah. Nah, ya. Kemudian makruh ya termasuk makruh setelah mengerjakan yang makruh yang dilarang sama agama, kemudian diucap alhamdulillah hukum makruh juga. Yang agama makruhkan diucap alhamdulillah makruh hukumnya. Karena yang makruh banyak kan? Apa yang makruh hukumnya? Seperti orang yang nyabut uban jabut. Ya kan makruh. Cabut alhamdulillah. Alhamdulillah. Cabut pun alhamdulillah. Nah, ya paham ya? Jangan pokoknya yang agama memakruhkan dia ucap alhamdulillah makruh. Kemudian alhamdulillah bisa menjadi haram setelah mengerjakan yang haram. Yang diharam dalam agama dia setelah mengerjakan alhamdulillah hukumnya haram. Habis mabuk alhamdulillah. Berarti itu. Habis bizna alhamdulillah. Ya enggak boleh karena mengerjakan yang haramnya. Wa bima hamidahu bihi ibadul mukhlisun al-abrar. Aku puji Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala puji dirinya dan seperti hamba-hambanya yang ikhlas ya yang abrar ya memuji Tuhannya. Jadi pujian makhluk kepada Tuhannya. Alhamdulillah ya kita sebut alhamdulillah berarti kita makhluk puji Allah Ta'ala terhadap nikmat yang Allah berikan. Tadi seperti yang di awal, baik nikmat yang kelihatan maupun yang kelihatan, zahir dan batin, dan nikmat ya yang kecil maupun yang besar. Kita puji Allah Ta'ala, ini pujian makhluk kepada Tuhan. Ya. Min malaikatil muqarrabin ya daripada malaikat-malaikat muqarrabin wa anbiya'il mursalin ya daripada nabi-nabi dan para rasul-rasulnya wa anbiya'il akhyar dan para hamba-hamba yang Allah yang soleh al-akhyar ya. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih. Salawat dan salam buat hambanya Allah dan rasulnya Allah. Ya, berarti siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Yang pemimpin kita, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salawat salam kita ucapkan. Ya, jangan lupa ya selawat sama salam karena selawat tersebut ya sebagai apa? Ingatlah umat kepada nabinya. Ya, ingat umat kepada nabinya. Ini pengarang setelah nyebut bismillah, alhamdulillah kemudian ada kata selawat kepada Rasulullah SAW. Yang tidak lupa ya menyebut nama Rasulullah SAW. Ya, Allah telah limpahkan selawat-selawatnya kepada hambanya, kepada Rasulnya. Apa makna Rasul? Utusan. Apa makna utusan? Ya, pembawa misi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan suatu kewajiban atau yang bentuknya wajib atau sunnah tidak langsung kepada hambanya. Melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Rasul pembawa pesan.
ya dengan wahyu, ya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi, kemudian Nabi tersebut sampaikan kepada umatnya. Nah, ini wajib kita imani. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar ya Allah Ta'ala. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak ada ucapan Rasul ya yang dari hawa nafsu, enggak ada. Enggak ada, semuanya dari Allah Ta'ala. Anggap ada sahabat tanya, Rasul belum tahu, Rasulullah diam dulu sampai Jibril turun. Jawabannya ini Muhammad, Rasul baru menjawab. Jadi diamnya emang nggak tahu. Nah, zaman sekarang banyak orang ditanya apapun juga bisa jawab. Imam Syafi'i ditanya 100 masalah nih jawab 30 atau 40 tuh nggak semua dijawab. Jadi nggak merupakan suatu kehinaan kalau emang dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Malaikat aja bilang tuh, subhanaka la ilma lana. Masya Allah, ya Allah, nggak ada ilmu buat kami. Jadi mereka berendah. Ya, jadi jika emang kalau lagi tahu, tapi mana kalau nggak tahu, udah jangan jawab. Masa ini saya nggak tahu. Masa ini saya nggak tahu, ya. Nanti minggu depan saya akan jawab, atau saya tanya kepada orang alim, nanti saya akan menjawab. Jangan gengsi bilang tidak tahu. Makanya ciri-ciri daripada orang alim yang benar-benar alim adalah dia berani berkata saya tidak tahu. Emang lagi pas apa? Lempengan nggak tahu ya nggak tahu dia apa? Jangan dipaksain, karena setan bisikin. Ayo jawab deh. Kenapa? Kalau lu nggak jawab, lu ustadz apa kiai cemen? Apa cemen? Payah ya. Payah. Nah, setan ngomong gitu. Akhirnya dijawab masalah yang dia nggak tahu. Nah, masalah nggak tahu, ya umat pakai dalam kesesatan. Udah, maka yang nggak tahu, udah nggak tahu, udah apa? Allah hal yang nggak tahu ya. Jadi hal tersebut enggak mengurangi martabatnya dia, bahkan di sisi Allah Ta'ala dia menjadi orang mulia. Tapi kalau dia tanya, dia nggak terjawab di mata masyarakat naik, kemudian di mata Allah dihina. Karena berani kayak berfatwa menjawab yang dia nggak tahu, karena gengsi, dia jam gengsi, akhirnya dia tersebut apa? Menjawab. Ya, padahal dia nggak tahu, ya. Terus Al-Mustafa Al-Mukhtar, ya. Semuanya nama saya Muhammad Mustafa Al-Mukhtar. Semuanya nama Rasulullah. Mustafa nama Rasulullah, Mukhtar nama Rasulullah. Kayak tadi Amit bilang Abil Qasim, pada diam semua. Padahal Abil Qasim nama Rasulullah. Abil Qasim, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Karena Rasul punya apa? Punya anak namanya Qasim. Abil Qasim bapaknya si Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Waktu disebut Abul Qasim, ya karena Anda udah jelasin masalah Abul Qasim yaitu Rasulullah, tapi ada orang sebut Abul Qasim radhiyallahu anhu, nggak tahu. Abul Qasim nggak siapa bukan Rasulullah, padahal Abul Qasim Rasulullah kan. Rasulullah itu Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kenapa? Al-bakhil ma dzukri indahu wa la yusalli alayya. Orang yang pelit adalah yang namaku disebut, ya, dalam nama yang masuk nama langsung Muhammad atau yang lain, Abul Qasim, Mustafa, Mukhtar. Nah, kita diam, nama tersebut kita diam, bakhil, orang yang dikategorikan orang yang pelit. Abul Qasim, Allah sholli wa sallim, nah, kalau kita diam, kita pelit. Al-bakhil mandukir tidak wala misalnya orang yang pelit adalah nama disebut dia nggak mau bersama pada. Nah, ini sesuatu kerugian. Nama Rasul kita sebut ya. Nanti kalau ada kata Abul Qasim itu nama Rasulullah. Banyak Mustafa, Mukhtar, Yasin, Mudastir, Muzammil, ada 300-an. Nah, 300-an Rasulullah. Ya ada asma Rasul yang udah bentuk figuran. Ya ada. Itu Yasin, Mudastir, Muzammil, apalagi Al-Murtado, nama Rasulullah. Apalagi itu As-Sadiqun Nasduk, nama Rasul juga. Kita tahunya cuma Muhammad bukan. Cuma siapa lagi? Ahmad juga. Ya Ahmad. Berarti Quran mengatakan ya tim bani ismu Ahmad akan datang setelah kata ada bisa ada Rasul namanya Ahmad. Yaitu nama dibaca Allahumma shalli wa sallim. Akan datang Rasul setelahku yaitu namanya Ahmad. Ahmad nama Rasul juga. Pokok ada 300-an nama Rasulullah. Termasuk Mustafa, termasuk Mukhtar ya. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat, semuanya merasakan kenikmatan, ya.
Kita bisa jadi muslim karena ada Rasulullah. Kita bisa mengenal yang halal haram ada Rasulullah. Kita bisa jadi orang baik karena Rasulullah. Maka yang namanya kenikmatan tersebut nggak dirasakan oleh siapa? Oleh manusia saja, ya. Semuanya yang alami selain daripada manusia tersebut, ya, dapat kenikmatan juga. Kalau manusia udah pasti dia. Kita bisa jadi mukmin karena ada Rasulullah. Kita jadi orang baik karena ada Rasulullah. Kita dipuja orang, sikap kita baik, kerja kita baik karena apa? Pasti kita nyontek ya daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengatakan wa min khuluqin ibadi mahmud ila wa huwa mutaradin an zainul wujud. Enggak ada yang di akhlak yang terpuji, sikap yang terpuji dari kita agar kita dipuji semua orang, pasti kita nyontek mengambil akhlak Rasulullah SAW. Kita dipuji bertetangga karena kita tiru cara Rasul bertetangga. Kita dipuji sebagai pedagang kita pedagang, masya Allah, pasti kita niru cara berdagang Rasulullah SAW. Pokok semuanya yang baik-baik ya dapatkan. Aku bi Rasul uswatun hasanah. Di Rasul ada contoh yang baik. Contoh yang baik ada Rasulullah. Yang nggak baik nggak ada sama Rasulullah. Kita mau ambil yang baik komplit sama Rasulullah. Lakukan aku bi Rasul uswatun hasanah. Uswah hasanah semuanya ada di diri Nabi Muhammad SAW. Ya kita mau niru Pak. Kalau kita meniru kita jadi orang baik. Kalau kita nggak niru ya siap-siap kita ya nggak jadi orang baik ya. Terus ya. Betul. Arsal rahmat yang amin wa khatama bihi nabiyyin, dan Allah tertutup kenabian setelah Rasulullah SAW. Maknanya nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi ada berapa? Ada 124.000. Banyak kan Nabi? Nabi jumlahnya ada 124.000, banyak. Tapi Rasul berapa? 315, 311. Dikit, alhamdulillah. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Itu 25 kapan? Coba wajib kita, semua Rasul wajib kita ketahui 311. Kalau bahkan kita. Atau Allah wajibkan yang 124.000 Nabi wajib kita tahu. Bahkan kita. Yang 25 aja kita. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, bingung lagi. Ya, sekiranya nggak wajib berurutan, pokok asal disebut kita Nabi. Zakaria, Ilyas, Yusuf, nah dia Nabi, nah gitu aja. Ya, jadi penutup Nabi, setelah Rasul nggak ada Nabi lagi. Tapi di zaman Rasul ada, Musailamatul Kadzdzab, aku jadi Nabi. Tapi yang paling banyak aku Nabi di Indonesia. Kita malu sama orang Muslim dunia. Paling banyak orang di Arab Musailamatul Kadzdzab ngaku jadi Nabi. Udah, mereka dengar-dengar. Di Indonesia Musoddiq, Sayuti, apa itu? Siapa tuh yang kita dengar? Banyak nggak? Banyak. Hah? Iya banyak tuh ngaku jadi Nabi. Ya Allah. Ada yang dari Gunung Sindur tapi ngaku Nabi di mana? Ya Allah, ngaku Nabi. Malu kita malu ngaku Nabi. Padahal udah lah tutup, nggak ada Nabi lagi, nggak ada. Yang ada Nabi lagi terus nggak ada lagi. Apa Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Kan ngaku Nabi. Yang ngaku Nabi murtad, yang mengakui dia sebagai Nabi murtad juga. Dia saya Nabi, akui saya Nabi, murtad. Kemudian ada orang yang ngaku dia sebagai Nabi juga, pengikutnya murtad juga. Murtad nggak? Murtad. Allah tahu udah tutup, nggak ada lagi mana? Nggak ada, udah Nabi menutup habis ya. Terus ya. Wa ala ali baiti thayyibin tahirin. Mesti dijelasin. Kita berhenti di mana? Wa ala ali aja ya. Wallahu a'lam. Bagi yang baru datang bukan cepat benar, itu datang terlambat. Yang baru datang cepat benar pengajiannya, datang terlambat. Apa datang dari awal ya? Membantu amin. Ya, nanti masih ngojek. Waktu pengajian udah berhenti waktu pengajian. Pengajiannya setengah 6 udah mandi. Ini setengah 6 jam 6 masih di Rawamangun. Ya.